Hai, katanya sampo ini paling bagus dan jangan pakai sampo itu karena sampo itu nggak bagus. Jadi sebenarnya sampo yang mana yang paling bagus untuk kita? Intinya sih, jangan mudah percaya. Sebelum lanjut juga aku mau tekankan kalau aku ini bukan dokter, jadi aku cuman orang awam yang dulu punya masalah dengan rambut. Hampir semua masalah rambut itu ada di aku, mulai dari kering, kasar, kusut, kusam, susah diatur, sampai akhirnya aku nemuin cara dan produk yang tepat untuk merawat rambutku. Sebenarnya, secara umum sampo itu fungsinya untuk membersihkan kulit kepala kita dari kotoran dan juga minyak yang ada di kepala kita. Cuman seringnya sampo itu nggak tahu ataupun nggak bisa bedain mana minyak alami yang kita butuhkan atau yang kita perlukan, mana yang nggak kita perlukan. Jadi kita nggak bisa nyalain sampo karena misalkan kamu pakai sampo, misalkan kamu rambutnya itu berminyak banget, kemudian kamu pakai sampo yang mengandung SLS yang banyak banget, kemudian itu oke aja bagi kamu, kemudian kamu bilang sama orang lain yang let's say punya rambut yang kering banget dan kamu bilang, kamu harus pakai sampo ini, aku pakai sampo ini bagus banget loh di rambutku. Nah, ketika dia pakai si rambut yang kering ini pakai sampo yang kamu rekomendasi ini tuh, alhasil jadinya rambutnya itu makin kering, kemudian makin kasar dan makin nggak beratur. Karena ya nggak cocok, karena setiap orang itu punya sampo yang beda-beda. Dan di Rejurato Review Jujur kali ini aku bakalan bagiin pengalaman aku setelah menggunakan sampo bayi, ya betul, sampo untuk bayi. Ini dari Sweet Soul, aku belinya. Ini harganya nanti bakal aku cantumin di sini dan ini gampang banget kalian dapatin di sebelumnya ini bukan endorse ya. Gak mungkin juga sih sampo bayi endorse YouTube channel aku. Ini bukan endorsement tapi aku cuma pengen pakai sampo bayi ini aja karena banyak juga dari kamu yang rekomendasiin coba bang pakai sampo bayi dan mungkin sebagian besar dari kita juga pernah ataupun sering dengar katanya sampo bayi itu bagus banget ataupun bagus dipakai untuk orang dewasa karena dia kan untuk bayi aja aman apalagi untuk orang dewasa. Jadi ya mari kita buktikan. So aku pakai sampo bayi dari Sweet Soul ini selama 2 minggu, kurang lebih 2 minggu, dan ini kondisi rambutku sebelum aku pakai sampo bayi ini. Ya itu kelihatan kering, kemudian kelihatan karena kan sebelumnya seperti biasa aku sengaja rusakin rambut dulu sebelum pakai produk yang baru biar kelihatannya tuh lebih biar hasilnya itu lebih kelihatan gitu ataupun reaksinya tuh lebih kelihatan. Dan ini kondisi rambutku sekarang setelah 2 minggu, kalian bisa lihat sendiri nih. Cuman memang ya kalau di video sebelumnya di foto before-nya itu kan rambutku masih panjang. Harusnya aku buat foto before dan after-nya itu sama-sama rambut panjang atau sama-sama rambut pendek ya maunya. Tapi ya gimana lagi udah terpaksa aku potong sependek ini. Dan ya ini kalian bisa lihat sendiri ataupun nilai sendiri gimana perubahannya kalau menurut kalian. Nih. By the way, sorry ya, aku nggak bisa buat video di luar ruangan karena sekarang lagi musim hujan di sini. Ini kita lihat dulu dari bentukannya ya. Nih, dia agak pink. Nih. Menurutku ini sih agak-agak mirip kayak sampo yang sering di hotel gitu. Dan wanginya juga wangi manis gitu. Jadi ini dia nggak terlalu banyak busa. Nih, ini belum aku tambahin air ya. Kalau ditambahin air nanti bakal lebih banyak busanya lagi. Karena kan ini memang untuk sampo bayi, kalau misalkan terlalu banyak busanya berarti itu banyak banget SLS-nya. Dan ini sebenarnya ada kandungan SLS-nya ya, tapi nggak sebanyak SLS yang digunakan di sampo orang dewasa. Dan ini aku suka banget sama wanginya karena ini wangi buah-buahan gitu kalau menurutku. Dan selama 2 minggu aku pakai ini, aku nggak pakai conditioner lagi ya. Karena sebelumnya kan aku selalu pakai conditioner setelah pakai sampo. Tapi setelah pakai ini aku nggak pakai conditioner karena di sini dia bilang shampoo with conditioner. Dan pertama kali pakai sampo ini aku rasain itu rambutku lebih lama keringnya ataupun nggak gampang kering gitu. Karena mungkin dia ada kandungan conditionernya, dia bilang di sini jadi shampoo with conditioner. Jadi mungkin karena itu ya rambutku nggak cepat kering seperti kalau misalkan pakai sampo yang dewasa ataupun sampo yang biasanya aku pakai kalau aku nggak pakai conditioner. Kemudian juga aku ngerasa rambutku lebih mudah diatur dan juga lebih lemas juga. Ini lebih misalkan kalau aku sisir ya, coba. Ini kalau aku sisir nih. Nih.
nggak ada penghalangnya gitu, jadi gampang disisir nih ya. Dan sampo ini juga nggak bikin kulit kepalaku itu gatal. Maksudku bahan-bahan yang ada di sampo ini nggak bikin kulit kepalaku gatal, karena sebelumnya kan kulit kepalaku itu agak sensitif. Kalau misalkan terlalu banyak SLS-nya, kadang bisa bikin kulit kepalaku gatal. Tapi ini enggak, karena mungkin kandungan SLS-nya itu enggak terlalu banyak. Dan secara umum aku suka sama cara kerjanya dia, karena dia bisa buat membantu melemaskan rambutku, kemudian juga menjaga dia tetap lembab karena enggak gampang kering, dan juga lebih mudah diatur. Dan itu untuk hal-hal yang aku suka. Seperti video sebelumnya, review sebelumnya, ada hal yang aku suka dan ada hal yang enggak aku suka juga. Dan hal yang nggak aku suka dari sampo ini, yang pertama, dia tuh nggak terlalu bisa membersihkan kulit kepalaku. Jadi ini kalau misalkan aku pakai satu hari, terus besoknya itu kalau misalkan, terutama kalau misalkan aktivitas fisikku itu padat banget, yang kayak sering berkeringat, kalau misalkan aku pergi ke danau atau hiking atau yang kayak olahraga gitu, jadi kan berkeringat banget. Jadi ini bakalan buat kulit kepalaku itu gatal, karena bukan karena kandungannya ya, tapi karena dia itu nggak bisa membersihkan kulit kepala itu semaksimal sampo orang dewasa. Ya mungkin karena kandungan SLS-nya itu nggak terlalu banyak, atau karena ini kan dibuat untuk bayi. Dan kulit kepala kita dan sama bayi itu kan beda. Tapi kalau misalkan aku nggak terlalu beraktivitas fisik yang terlalu padat gitu, ya it's okay, nggak membuat kulit kepalaku gatal, kemudian nggak buat cepat kotor juga rambut ataupun kulit kepalaku. Kemudian hal yang kedua yang nggak aku suka dari Sweet Salt ini adalah dia itu boros kalau menurutku. Jadi ini udah hampir habis. Ya mungkin karena ini dibuat untuk bayi ataupun dikhususkan untuk bayi kan sebenarnya, tapi bisa dipakai untuk orang dewasa juga. Jadi kalau untuk bayi kan pakainya dikit-dikit aja. Dan kalau untukku sendiri, ini aku pakainya itu harus lebih banyak lagi, karena aku bilang tadi kalau sedikit itu nggak terlalu bisa membersihkan rambutku. Jadi aku pakai lebih banyak, tapi nggak terlalu kebanyakan juga ya. Alhasil ya jadinya dia cepat habis. Tapi ya nggak terlalu boros juga sih, karena kan ini harganya juga nggak mahal. Tapi secara umum aku sangat merekomendasikan sampo Sweet Salt ini buat kalian yang mungkin punya rambut yang kering, kemudian kasar, dan suka gatal juga kalau misalkan pakai sampo yang ada kandungan SLS-nya. Ini ada kandungan SLS-nya, tapi nggak terlalu banyak kalau menurutku. Jadi ini untuk kulit-kulit kepala sensitif juga bisa, tapi kalau misalkan kalian itu terlalu beraktivitas fisik yang terlalu padat gitu, ataupun terlalu sering berkeringat, aku nggak terlalu merekomendasikan produk ini ya. Karena seperti aku bilang tadi, dia nggak terlalu bisa membersihkan kulit kepala kita. Tapi kalau untuk melembabkan, kemudian melemaskan rambut, ini sangat bagus sekali. So ya, sekali lagi aku bilang, aku bukan dokter. Jadi kalau ada hal yang baik di video ini kalian ambil, kalau ada hal yang buruk kalian buang aja jauh-jauh. Thanks for watching, see you in the next video. Bye for now.